Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, apabila ada polisi tidur, lalu ada space, ada jarak sedikit di samping polisi tidur itu yang bisa dilalui oleh motor kita, kira-kira kita tetap melewati polisi tidur itu atau kita minggir menghindari polisi tidur? Pasti semua yang ada di masjid ini termasuk saya pernah menghindari polisi tidur tersebut dan memilih melewati jalan yang sekiranya cukup di pinggiran polisi tidur tersebut. Atau mana di antara kita apabila lampu lalu lintas sudah nyala lampu kuning, kita termasuk golongan yang menganggap masih kuning sehingga terus tancap gas, atau kita termasuk golongan sudah kuning sehingga kita meninggalkan gas dan mulai kita mengerem kendaraan kita? Itulah manusia. Memang manusia diciptakan oleh Allah memiliki potensi-potensi melanggar. Dan pelanggaran terbanyak ternyata di jalanan. Bahkan mohon maaf, banyak orang-orang yang dia taat agamanya, sholat 5 waktu, rajin, tepat waktu, di awal waktu, tapi tidak menjamin ketika di jalan dia juga taat pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara kita. Kiai Muhammad Faizi, ulama yang sangat sederhana asal Sumeneb, beliau menulis satu buku, judulnya Tirakat Jalanan. Beliau mengurai beberapa alasan mengapa orang yang dia sebetulnya taat agama, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ketika di jalan seakan-akan tidak jauh beda dengan yang tidak taat terhadap agamanya. Ini apalagi yang tidak taat agama, bapak-bapak. Faktor yang pertama, kata beliau, ketidaksadaran orang tersebut tentang konsep bernegara, bahwasanya kita harus taat terhadap peraturan yang sudah disahkan oleh negara kita selama peraturan itu tidak dalam kemaksiatan. Kaidah menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Selama itu bukan kemaksiatan, maka kita harus taat kepada siapapun, terlebih kepada pemerintah. Faktor yang kedua, ketidaksadaran seseorang bahwasanya peraturan itu tidak hanya dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ada hukum-hukum syariat, al-ahkam asy-syar'iyyah. Namun ada hukum-hukum buatan, al-ahkam al-wad'iyah, yang disepakati dan disetujui oleh pemerintah, pemimpin-pemimpin kita, yang itu tujuannya baik untuk kita. Maka dalam surat An-Nisa Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan pemimpin kalian. Sekali lagi, selama pemerintah itu, peraturan itu tidak dalam ranah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ma'asal muslimin, faktor lainnya bisa jadi karena kita terlalu egois. Sifat ananiyah, egoisme, arogansi kita, ingin cepat sampai. Ini perlu kita sadari bersama, bahwasannya Rasulullah SAW melarang kita semua. Dalam hadis riwayat sahabat Ubadah ibnu Samit yang dikutip oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Kita dilarang untuk membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Apabila kita di jalan dan kita tidak taat pada peraturan, misalnya maksimal batas kecepatan 100 km, namun kita melebihi itu, maka ini membahayakan diri kita dan membahayakan orang yang berada di samping kita, keluarga kita, yang satu mobil, satu kendaraan dengan kita, atau membahayakan pengendara lain. Maka tidak boleh. Dalam kaidah fikih disebutkan ad-darar yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Maka ketika kita berada di jalanan atau di jalan tol misalnya, jangan sampai melanggar kecepatan. Atau kalau misalnya kita sedang ngantuk, letih, kita harus dan wajib hukumnya untuk istirahat di rest area. Karena ad-darar yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Misalnya ngantuk, maka harus ngopi. Misalnya ngantuk, harus tidur terlebih dahulu. Pandangan atau konsentrasi melemah, maka kita harus istirahat terlebih dahulu. Dan ma'asal muslimin rahimakumullah, kita juga tidak boleh mencari-cari alasan ketika di jalan. Alasannya apa? Darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kaidah ini yaitu kedaruratan memperbolehkan melanggar peraturan-peraturan hanya digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang diperbolehkan, misalnya ambulan, mobil pemadam kebakaran. Kalau hanya sekedar agar tidak telat kerja, mengapa kita menyia-nyiakan waktu kita? Kenapa kita tidak berangkat terlebih dahulu? Kenapa kita mengulur-ngulur waktu dan meremehkan waktu? Nanti saja, perjalanan rumah ke kantor cuma setengah jam, nanti bisa saya kebut 20 menit, 15 menit sampai. Maka akhirnya melanggar peraturan-peraturan lalu lintas. Maka sekali lagi, ini bukan akhlak yang islami. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi kita patut bersyukur karena Islam agama universal. Islam tidak hanya mengatur kita sholat, puasa, zakat, haji, sujud kepada Allah saja, tidak. Namun Islam juga mengatur kehidupan kita dengan orang lain, kehidupan sosial kita, termasuk kehidupan sosial itu ketika kita berada di jalanan. Maka Kiai Muhammad Faizi tadi menawarkan sebuah solusi agar kita tidak melanggar atau arogan di jalanan. Kuncinya dua: sabar dan sadar. Sabar dan sadar. Sabar, kita tidak boleh kemudian sok berkuasa di jalan. Mobil kita yang paling mahal, mobil kita yang paling besar, maka harus sampai duluan. Tidak boleh.
Seperti itu. Kita harus sabar bahwasanya setiap pengguna jalan mempunyai hak masing-masing. Dan kita harus sadar bahwasanya ada nyawa kita sendiri, nyawa orang lain yang kita bawa dalam kendaraan kita, atau nyawa orang lain yang nantinya bersinggungan dengan kendaraan kita. Inilah ma'asyarul muslimin, untuk mengurangi kecelakaan-kecelakaan di jalan raya, kita juga harus menggunakan konsep-konsep syariat-syariat Islam yang ternyata itu sudah ada aturannya dan dibenarkan oleh syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran Islam. Maka kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala taat dalam aturan-aturan agama, lebih baik lagi dan lebih bijak lagi meningkatkan dan meluaskan ketaatan kita, tidak hanya di dalam masjid, tidak hanya di dalam musholla, tidak hanya di atas sajadah, namun juga di jalan raya. Bahwasanya juga ada Islam di jalan raya, ada surga di jalan raya. Surga tidak hanya kemudian berada di dalam masjid dan di atas sajadah saja. Semoga kita menjadi muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat pada peraturan-peraturan pemerintah yang tujuannya itu juga untuk kepentingan kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.